Fregat Rusia yang mengubah peta kekuatan laut di tengah tekanan NATO dan perang Ukraina. Di saat perhatian dunia tertuju pada perang darat di Ukraina, ada satu medan lain yang tidak kalah penting, laut. Disinilah Rusia memainkan kartu strategisnya, bukan dengan kapal induk, bukan pula dengan kapal raksasa era Soviet, melainkan dengan fregat modern kelas Admiral Gorshkov. Kapal ini bukan sekadar simbol, ia adalah alat perang nyata yang saat ini aktif dioperasikan dan secara langsung memengaruhi cara NATO membaca kekuatan Rusia di laut. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia menyadari satu hal penting. Kapal perang besar terlalu mahal, lambat dibangun, dan mudah menjadi sasaran. Maka lahirlah Project 20, 2350, Admiral Gorshkov Class. Filosofinya sederhana tapi mematikan. Satu kapal, banyak peran, daya hancur, strategis. Fregat ini dirancang untuk perang laut modern, operasi jarak jauh, tekanan militer tanpa harus terlibat pertempuran langsung. Inilah sebabnya kapal ini lebih sering dikerahkan dibanding kapal besar lain. Fregat Admiral Gorshkov dan kapal sekelasnya aktif di Atlantik Utara, beroperasi di Laut Mediterania, diawasi langsung oleh armada NATO. Namun satu hal penting, kapal ini tidak masuk ke Laut Hitam dan tidak terlibat langsung dalam pertempuran laut Ukraina. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena pembatasan Selat Bosporus, strategi Rusia untuk menjaga aset bernilai tinggi. Sebaliknya, kapal ini digunakan untuk tekanan strategis tidak langsung. Meski tidak menembakkan rudal ke Ukraina secara langsung, kehadiran Admiral Gorshkov memengaruhi perang ini secara besar. Mengapa? Karena NATO harus membagi fokus armada lautnya, menjaga Atlantik dan Mediterania, mengalokasikan kapal perang untuk memantau Rusia. Artinya, setiap fregat Rusia yang berlayar jauh sama dengan sumber daya NATO terpecah. Inilah perang tanpa tembakan, tapi efeknya nyata. Admiral Gorshkov bukan sekadar kapal patroli. Rudal yang dibawanya, kaliber, serangan darat jarak jauh, Onyx, penghancur kapal perang, Zircon, hipersonik, hampir mustahil dicegat. Satu kapal bisa mengancam kapal induk, menyerang pangkalan, menekan jalur laut strategis NATO. Inilah alasan kapal ini sering disebut sebagai kapal kecil dengan gigi nuklir. Tidak cukup menyerang, kapal ini juga sulit dihancurkan. Sistem pertahanan udara redut, radar AESA Polimen, perlindungan dari jet, drone, dan rudal jelajah. Dalam konflik modern, kapal yang tidak bisa bertahan akan cepat tenggelam. Admiral Gorshkov justru dirancang untuk bertahan hidup di lingkungan paling berbahaya. Salah satu misi utama fregat ini adalah anti kapal selam. Dengan sonar canggih, torpedo modern, helikopter K-27, fregat ini menjadi mimpi buruk bagi kapal selam NATO, jalur Laut Atlantik Utara, area dekat Arktik. Dan disinilah ketegangan meningkat, karena wilayah ini adalah jalur nuklir strategis. Karena Admiral Gorshkov murah dibanding cruiser, fleksibel dibanding destroyer, lebih sulit dideteksi, bisa dikerahkan cepat. Ini membuat Rusia mampu menunjukkan kekuatan, menekan tanpa eskalasi terbuka.
bermain di wilayah abu-abu konflik. Strategi ini sangat relevan di era perang Ukraina, di mana eskalasi langsung bisa berujung global. Rusia tidak menyembunyikan rencananya. Fregat Admiral Gorshkov akan menjadi tulang punggung armada permukaan Rusia. Bukan kapal induk, bukan kapal raksasa era Soviet, tetapi kapal cerdas, mematikan, siap untuk konflik abad ke-21. Admiral Gorshkov mungkin tidak muncul di headline perang Ukraina setiap hari, namun dampaknya terasa hingga ke NATO, Mediterania, Atlantik, Arktik. Di era modern, perang tidak selalu soal siapa menembak lebih dulu. Terkadang, siapa yang berlayar di mana jauh lebih menentukan. Dan di laut luas yang penuh ketegangan ini, Admiral Gorshkov adalah salah satu kartu paling penting Rusia. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis teknologi militer, tidak mendukung konflik, kekerasan, atau pihak manapun. Seluruh pembahasan bersifat informatif dan berdasarkan sumber terbuka.